Selamat pagi anak-anak. Pada tutorial kali ini Ibu akan membahas bagaimana cara menentukan mean atau nilai rata-rata dari data tunggal dan data berkelompok. Jadi ingat kembali rumus-rumus untuk menghitung nilai rata-rata yang sudah pernah Ibu berikan sebelumnya. Jadi untuk menghitung nilai rata-rata data tunggal adalah jumlah dari seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Kalau data mencari rataan gabungan, maka banyaknya kelompok pertama dikalikan rata-rata pada kelompok pertama ditambah atau dikurangkan dengan banyaknya kelompok pada kelompok kedua dan nilai rata-rata pada kelompok kedua dibagi dengan banyak kelompoknya, jumlah kelompoknya. Kemudian kalau datanya berkelompok, maka nilai rata-rata itu dapat dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian frekuensi dengan nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensinya. Berikutnya langsung kita ke latihan soal. Bagaimana menghitung nilai rata-rata dari data tunggal? Jadi untuk menghitung nilai rata-rata dari data tunggal, tadi dirumuskan bahwa nilai rata-rata itu sama dengan sigma dari XI, jadi sigma XI dibagi N. Nah, X ini apa? Datanya ini jumlahkan seluruh datanya. Data ke-1 ditambah data kedua ditambah data ketiga. Nah, ditambah 7 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 5. Datanya ini ada 10, maka dibagi dengan 10. Berarti sama dengan, nih kalau dijumlahkan hasilnya 60. Dibagi dengan 10. Maka ketemu nilai rata-rata, simbolnya X bar ya. 60 dibagi 10, nilainya 6. Jadi ini adalah nilai rata-ratanya. Berikutnya, kalau datanya tunggal tapi berbobot. Maksudnya nilai 2 ada 3 orang, nilai 3 ada 2 orang, nilai 4 ada 5 orang, dan seterusnya. Untuk menghitung nilai rata-rata data seperti itu, nah, nanti rumusnya sedikit berbeda dari yang nomor pertama tadi. Nah, kita baca dulu soalnya. Seorang siswa dinyatakan lulus jika nilai ujiannya lebih tinggi dari nilai rata-rata. Berarti untuk tahu siswa yang lulus, kita harus mencari dulu nilai rata-ratanya. Berapa sih jumlah siswa yang lulus tersebut? Jadi, hitung dulu nilai rata-ratanya. Jadi, rumusnya adalah X bar sama dengan sigma dari F I kali XI, tapi XI-nya bukan nilai tengah, tapi data I-nya ya, dibagi dengan sigma F, sigma dari frekuensinya. Kemudian, bagaimana maksud dari rumus ini? Maksudnya adalah nilai 2 ada 3 orang, berarti ini bisa dikalikan 2 kali 3, ditambah 4 kali 5. Maaf, 3 kali 2-nya belum. Tambah 3 kali 2 dulu ya. Ini ya. Tambah 3 kali 2 ditambah 4 kali 5 ditambah 5 kali 7 ditambah 6 kali 8 ditambah 7 kali 4 sampai selesai ditambah 8 kali 5 ditambah 9 kali 2. Nah, ini dibagi dengan jumlah frekuensinya. 3 tambah 2, 5, tambah 5, 10, ditambah 7, 17, tambah 8, 25, 29, tambah 5, ya, 5, 10, 25, 29, 34, tambah 2, menjadi 36. Ini dibagi 36. Nah, ini hasil perkaliannya 6 ditambah 6 ditambah 20 ditambah 35 ditambah 48 ditambah 28 ditambah 40 ditambah 18 dibagi dengan 36.
Nah, ini sama dengan berapa? 201 per 36. Jadi nilai rata-ratanya sama dengan 5,58. Ini adalah nilai rata-rata dari data tunggal namun berbobot. Berikutnya Ibu lanjutkan bagaimana menghitung nilai rataan gabungan. Ini penerapan soalnya. Jadi nilai rata-rata ujian dari 30 siswa adalah 7,6. Jika seorang siswa bernama Andika mengikuti ujian susulan dan nilai rata-rata gabungannya menjadi 7,5, berapa sih nilai ulangan Andika? Jadi anak-anak tentukan dulu mana yang sebagai N1. N1 adalah banyaknya orang pada kelompok pertama, berarti diketahui N1-nya 30. Kemudian rata-rata siswa pada kelompok pertama adalah 7,6. Masuk satu orang, jadi satu orang ini adalah orang yang dari kelompok kedua, Andika. Jadi cuma sendiri dia, berarti satu. Nilai rata-ratanya Andika, karena orang itu sendiri, nilainya Andika ini nggak diketahui yang ditanya. Kemudian yang 7,5 ini apa? 7,5 ini adalah rataan gabungan. X1, 2. 7, nah ini diketahui 7,5. Nah, sekarang anak-anak jawab berapa sih nilainya Andika? Pakai rumus X12 sama dengan N1 kali X bar 1 ditambah N2 kali X bar 2. Nah, kenapa bertambah? Kenapa tidak dikurangi? Karena orangnya masuk yang ikut susulan. Kalau dia tidak ikut berarti pengurangan soalnya di sini. N1-nya ditambah dengan N2. Sekarang anak-anak tinggal masukkan. Sama dengan N1-nya 30 dikali. Rata-rata pada kelompok pertama kan 7,6. Ditambah N2-nya 1 orang. X2-nya nggak tahu. Per N1-nya 30 ditambah 1. Namun X12-nya diketahui, berarti di sini tulis 7,5. Nah, ini sama dengan, kita cari dulu 30 kali 7,6. Nah, anak-anak hitung dulu hasilnya. Berapa nilai dari 30 dikalikan 7,6? Nah, 228. Berarti di sini kita masukkan 228 ditambah 1 kali X2, X2. Nah, per 31 sama dengan 7,5. Nah, ini bisa pindah ke sini menjadi perkalian. Maka menjadi 7,5 dikali 31 sama dengan 228 ditambah X2. Kita hitung dulu 31 kali 7,5. Nah, hasilnya adalah 232,5. Nah, ini karena kita mencari X2, yang bukan X2 pindah ruas. Positif 228 pindah menjadi min 228. Dan ini sama dengan X2. X2 itu adalah nilai Andika. Berarti tinggal 232 kita kurangkan dengan 228. Kita dapatkan nilai 4,5. Nah, ini adalah X2-nya. Jadi, Ibu tulis di sini ya, nilai X2, nilai Andika ini adalah 4,5. Sekarang Ibu lanjutkan bagaimana menghitung nilai rata-rata dari data berkelompok. Untuk menghitung nilai rata-rata dari tabel distribusi frekuensi, anak-anak tinggal menambahkan 2 kolom dari tabel yang disediakan. Nah, dibuat begini ya, 2 kolom. Kolom pertama isinya adalah nilai tengah, XI. Kolom kedua isinya adalah FI kali XI. Nah, bagaimana menghitung XI? XI itu sama dengan batas bawah
ditambah batas atas dibagi 2. Nah, ini rumusnya. Berarti di sini adalah 44 ditambah 48 dibagi 2. Jadi boleh ditulis 44 ditambah 48 dibagi 2. Nanti kelas berikutnya sama juga mencarinya. Sama dengan 92 dibagi 2. Berarti sama dengan 46. Nah, di sini XI-nya adalah 46. Kemudian kelas berikutnya sama, 49 ditambah 53. 102 dibagi 2, berarti 50. Berapa ini? 51 ya. 102 dibagi 2, berarti 51. Kemudian, nah, untuk mencari kelas berikutnya, jadi untuk mencari kelas berikutnya, anak-anak boleh menghitung dengan cara yang sama tadi, atau boleh mencari selisihnya ini. Dari 46 ke 51 loncat 5, maka bertambah 5 semuanya. Berarti ini menjadi 56, di sini menjadi 61, di sini menjadi 66. Nah, setelah selesai tinggal dicari hasil kalinya. 4 kali 46. Nah, 4 kali 46 itu hasilnya 184. Jadi 184. 6 kali 51 hasilnya 306. Jadi itu. 56 kali 12 hasilnya 672. Kemudian 61 kali 10, 610. 8 kali 66 hasilnya 528. Setelah anak-anak dapatkan jumlah hasil perkaliannya ini dijumlahkan. Jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah setelah dihitung 2300. Baru anak-anak bisa menentukan, berarti nilai rata-rata dari data berkelompok adalah sigma FI XI, tapi XI-nya adalah nilai tengah, ini beda dengan data berbobot tadi. Berarti sama dengan 2300, ini dibagi dengan sigma, sigma FI XI dibagi dengan sigma F ya. Jadi dibagi dengan sigma F atau jumlah frekuensinya. Berarti sama dengan 2300 dibagi dengan sigma F. Sigma F itu jumlah frekuensinya 40. Hasilnya sama dengan 57,5. Nah, cukup mudah. Sekarang Ibu lanjutkan ke soal yang bentuknya histogram. Menghitung nilai rata-rata dari histogram. Nah, supaya mudah, anak-anak harus buat tabel distribusi frekuensinya. Nah, ini dibuat 4 kolom. 1, 2. Nah, ini nilai. Kemudian di sini frekuensi, ini XI, ini FI kali XI. Nah, sekarang tentukan dulu batas bawahnya. Berarti di sini 8. Di sini 11 ditambah 0,5. 13,5 berarti di sini 14. 16,5 berarti di sini 17. Nah, tidak ada kelas lagi, berarti ini adalah tepi atas. Sebelum 11 berarti sampai 10. Sebelum 14 sampai 13. Sebelum 17 berarti sampai 16. Nah, sebelum 19,5 berarti sampai 19. Nah, ini baru jumlah. Frekuensinya berapa? Ini 8. Ini 10. 12. Kemudian 8. Nah, untuk menghitung nilai tengah, 8 ditambah 10, 18 dibagi 2, 9. 11 ditambah 13, 24 bagi 2, 12. Kemudian 15. Di sini 18. Kalikan sekarang 8 dengan 9, 72. Di sini 120, 180.
18 kali 8 itu 144. Setelah dijumlahkan, ketemu jumlahnya 516. Oke, di sini jumlah frekuensinya adalah 38. Nah, sekarang anak-anak bisa menghitung berapa nilai rata-ratanya. Jadi, sigma FIXI dibagi sigma FI. Berarti sama dengan kalau di sini 516 dibagi 38. Hasilnya sama dengan 13,58. Oke.